change. No, I've been looking for a lover instead. Halo semuanya, perkenalkan aku Monica Putri Mutiara dari Information System Laboratory. Di video profil kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan tim trial error, di mana di sini ada Kak Gisel, ada Kak Felicia, dan ada Kak Evelyn. Pasti kalian udah gak asing lagi nih dengan nama tim trial error, di mana tim tersebut memang sering kita up nih di IG-nya Sisbinus karena teman-teman sendiri sering berkompetisi di bidang UX competition gitu. Pasti kalian penasaran nih, kira-kira asal usul mereka menjadi sebuah tim dan menamakan bahwa tim mereka itu adalah trial error tuh kayak apa sih? Boleh nggak sih teman-teman sharing nih ke kita asal usulnya kalian bisa sampai jadi satu tim tuh seperti apa sih? Jadi kalau aku sama Feli ini kita udah kenal tuh dari semester 1 dari awal masuk kuliah. Nah tapi aku nggak tahu kalau misalnya dia ini ternyata kayak tertarik juga nih buat ikut lomba. Sampai akhirnya pas di semester 4 aku tuh join ICSC kan. Nah terus ternyata si Feli itu dia juga join ke ICSC ini. Nah dari situ aku baru tahu kalau misalnya ternyata dia juga tertarik untuk ikut lomba. Nah kira aku ajak dia buat ikut lomba bareng. Terus kita mau coba daftar ke salah satu lomba, tapi ternyata di lomba itu butuh 3 orang. Sedangkan kita baru berdua pada satu. Nah, jadi aku kayak minta tolong ke Feli kayak, bisa nggak ya tolong cariin anggota lain gitu ya, kira-kira mau ikut lomba juga. Terus ya udah kayak aku coba cari kan, kayak di satu hari gitu ya, kita lagi di AKC, Alsut gitu. Terus aku tiba-tiba papasan sama Evelyn gitu, jadi kayak random aja aku tanya, mau ikut lomba nggak gitu. Jadi kayak, sampai mau, oke, kita gas ya udah deh, kita jadi bertiga ikut lomba gitu sih. Oke, berarti emang random aja ya, random aja sebenarnya. Kira-kira kalian mau ikut lomba nggak? Dan kalian kebetulan setuju gitu lah ya. Emang kebanyakan emang kalau lomba tuh emang satu tim tuh biasanya emang bukan orang sih. Jadi kalian emang cari teman biar jadi satu tim ya. Oke deh, kan tadi aku udah mention ya teman-teman di awal. Kalau kalian tuh sangat tertarik banget lombanya UI UX competition. Kenapa sih kok sangat banget tertarik dengan lomba tersebut? Feli. Kalau aku sih karena di semester 2 itu kita udah ketemu sama aku yang belajar tentang UI UX ya. Terus kayak aku juga tertarik untuk pelajarin UI UX lebih dalam lagi. Jadi pas ada kesempatan buat ikut lomba di semester 4 ya, pertama kali itu. Jadi kayak ya udah kita coba aja ikut lomba, dipakai ilmunya yang kita dapat dari semester 2. Terus ikut lomba, ya udah deh dapat. Jadi bisa apply ilmu dari matkul ke lomba, terus kita dapat benefitnya gitu. Ya itu menurut aku oke sih. Mungkin dari Kak Evelyn? Kalau dari aku sih, aku kan sebelumnya belum pernah lomba nih. Nah karena aku belum pernah lomba juga, kebetulan aku juga agak ngerti nih UMX karena kita buat pelajarannya. Jadi setelah ada kesempatan, kita akan coba gitu sih. Oke. Setelah kalian tahu nih, kan kalian mengikuti lomba UX tuh sering banget ya teman-teman. Pasti mungkin teman-teman di sini di Indonesia yang lain tuh masih bingung nih, tools apa aja sih Kak yang biasa kalian pakai ketika kompetisi? Kalau pas kompetisi kan biasa kalau lomba UX tuh pertama kita menjalin proposal, habis proposal kita lanjut ke bikin pitch deck, atau yang paling penting itu UI-nya sendiri. Nah kalau proposal kita bisa pakai Word, terus kita bikin juga di Figma. Terus kalau misalnya kalau untuk UI-nya sendiri kita langsung pakai Figma sih, karena di Figma udah nyediain aset, dan juga untuk prototyping juga bisa langsung Figma juga. Mostly Figma sih, karena Figma udah kayak tercover semua kebutuhan kita buat lomba sih. Bisa prototyping, bikin proposal juga bisa, bikin desain juga bisa. Jadi kayak ya kenapa harus pakai tools lain gitu. Oke deh, sedangkan aku juga di SI sendiri, teman-teman juga belajar Figma ya. Jadi hal tersebut memang dipelajari di perkuliahan dan diimplementasikan ketika kalian lomba sendiri. Oke, selanjutnya nih teman-teman, pasti ketika kalian lomba pasti ada tantangan tersendiri gitu bagi kalian gitu. Pasti kan setiap individu pasti punya tantangan tersendiri ya. Kira-kira tantangan apa sih yang paling sulit untuk kalian ketika kalian kompetisi? Kalau dari aku mungkin lebih ke arah cari idenya, karena kita ikut lomba itu UX, biasa kita harus cari problemnya sendiri, kita cari solusinya sendiri. Nah biasa kalian suka mentok lah ketemu idenya, dan dari situ kita harus kayak ngulik-ngulik sendiri lah. Jadi menurut aku tantangan yang terbesar di bagian cari idenya itu sih. Setuju sih. Kalau misalnya dari aku sih lebih ke kayak proses pengerjaannya gitu, kita kadang lupa sama detail-detail tertentu ya. Kayak kita kadang kemis sesuatu yang harusnya ada di kita kumpulin gitu, ternyata belum ada nih, karena mungkin kita kerjainnya agak mepet terus ya dan segala macam lah ya. Jadi kayak kadang itu ada kemis satu hal gitu. Nah
di ICIC itu kita kan di-provide sama mentor sama dosen bimbing ya. Jadi pas bimbingan itu kadang kita di-remind lagi, diingetin lagi, oh ada ini loh kurang, harusnya ada buat dikumpulin gitu kan, itu masuk ke penilaian gitu mungkin. Kayak gitu sih, mungkin lebih ke ya tantangannya lebih kayak detail-detail gitu sih. Kalau dari aku sih tantangannya biasanya kan aku lihat bagian proposal itu di user research sih, di mana kita nyari kriteria responden yang sesuai dengan masalah yang kita angkat di lomba tersebut gitu sih. Oke, berarti memang setiap individu punya tantangannya tersendiri ya, karena kan pasti kalian juga ketika lomba punya bagian masing-masing gitu loh ya. Oke deh, punya role-nya masing-masing. Terakhir nih teman-teman, untuk part satunya, kira-kira ketika kalian lomba nih, kalian kan ngikutin lomba kalau nggak salah tuh udah banyak ya teman-teman, apalagi kalau aku lihat di IG-nya SIS, kalian tuh tiap minggu atau tiap 2 minggu sekali itu pasti up gitu teman-teman. Nah ketika itu lomba yang paling berkesan gitu buat kalian tuh kira-kira apa sih? Aku dulu, kalau dari aku di PWO dari UI, karena itu kan lomba internasional, terus kita tuh baru dapat ide kayak di Hamin 3 dari deadline, jadi kita baru mulai ngerjain tuh, which is lumayan mepet banget. Nah jadi kita juga gak bakal nyangka sih kalau misalnya kita bisa menang, dan turns out kita bisa dapat juara 1 di lomba internasional untuk yang pengerjaan yang lumayan mepet. Menurut aku itu berkesan banget sih, karena kayak ya adalah drama-drama selama pengerjaan, hektik-hektiknya, dan tapi ternyata kita masih bisa kasih hasil yang maksimal gitu. Kalau aku pribadi, aku yang paling berkesan buat aku itu lomba protoaton itu yang nyelenggarain dari BINUS Bekasi. Nah berkesannya itu buat aku karena konsep acaranya lumayan unik sih, beda sama lomba lain yang biasa cuma kerjain, kumpul, presentasi gitu. Kalau di protoaton itu kayak kita ngerjain, terus di finalnya itu kita bakal dikasih waktu buat live prototyping gitu. Kayak itu challenge dari lombanya, jadi kita harus bikin prototype-nya dalam, kalau pas zaman kita tuh 12 jam ya, jadi kayak dari sore malam sampai besok paginya. Nah itu kita begadang, kita ngerjain semalaman gitu. Terus menurut aku itu seru sih. Terus kayak yang lumayan lucu tuh pas aku juga gak nyangka sih menang, terus kayak pas pengumumannya itu ya kan capek banget ya, capek banget pas pengumuman tuh aku tidur kayak jadi kayak jadi pas pengumuman orang-orang tuh banget apa ya belum masih bangunin dulu ada apa nih, jadi kayak aku maju panggung tuh muka bantal baru bangun beneran gitu. Jadi menurut aku tuh berkesan sih kayak gitu. Iya. Kalau aku mungkin yang di IPB itu like today. Nah kenapa itu seru? Karena menurut aku itu kita sambil jalan-jalan, kita kampus visit ke IPB juga, itu dari pagi sampai malam. Terus pengumuman juga hari-hari juga kan tuh bareng-bareng, terus jadi seru banget sih. Oke deh, udah denger ya, mungkin ketika lomba pasti ada rasa capek, ada lelah, bahkan ketika menang pun kalian kaget gitu, wah gitu kalian menang gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini pasti lebih tertarik lagi mendengar cerita lebih dalam nih ke trailer gimana sih untuk ide yang sangat oke, tips and trick mereka bisa menang, terus dan hal-hal lainnya, benefit apa sih yang mereka dapetin gitu. Ditunggu di part 2 ya. Sampai jumpa lagi. Bye.